Shalom, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita. Kembali lagi pada saat ini saya rindu menjawab satu pertanyaan melalui WA tentang masa antikris. Ya, mengapa masa antikris itu 3,5 tahun? Bukannya 7 tahun seperti yang diajarkan gereja-gereja selama ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebetulnya ada dua kesalahan di mana mereka menafsirkan 3,5 tahun ini secara mandiri, ya, berdiri sendiri. Di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 ada 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, yaitu Yerusalem. Jadi ada 70 kali 7 masa yang ditetapkan atas bangsa Israel. Alkitab katakan bahwa ini ditetapkan atas bangsa Israel. 70 kali 7 masa itu sama dengan 490 tahun. Sama dengan bangsa Israel melalaikan sabat tahunan selama 490 tahun. Mereka melalaikan sabat tahunan. Jadi 490 tahun itu, berarti setiap 7 tahun mereka harus membebaskan tanah mereka, tidak boleh dikerjakan. Dan sisa-sisa daripada tanaman yang tumbuh di atas tanah itu bagi orang-orang miskin. Tetapi mereka tidak mengerjakan 1 tahun pun. Selama 490 tahun, mereka mengerjakan ladang itu, tanah-tanah mereka. Dan tidak ada satupun tahun yang mereka istirahatkan. Satu sabat atau 7 masa itu, maka kita dapati angka 70 tahun. Sehingga Tuhan harus membuang bangsa Israel ke Babel selama 70 tahun, ya, sebagai hukuman bangsa Israel atas kelalaian mereka selama 70 tahun sabat. Nah, itu sebabnya dikatakan dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 ini bahwa 70 tahun sabat ini ditetapkan atas bangsamu. Dan kesalahan yang kedua, mereka mengajarkan bahwa masa tribulasi itu atau masa aniaya itu sama dengan masa antikris. Ya. Mengapa hamba-hamba Tuhan selama ini mengajarkan masa antikris itu 7 tahun? Ya, karena memang sebetulnya sama-sama mengambil dari 70 tahun. Mereka menempatkan 7 tahun itu pada periode akhir zaman yang terakhir. Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa raja itu akan meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi nubuatan ini sebetulnya sudah tergenapi sampai kepada 69 sabat. Tinggal 1 sabat, dan dikatakan bahwa 1 sabat itu atau 7 masa itu dibagi 2. Dan dikatakan bahwa pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi ini juga kesalahan terbesar bagi hamba-hamba Tuhan. Sebagian besar hamba-hamba Tuhan ini menafsirkan bahwa raja itu adalah antikris. Ini satu kesalahan yang fatal dan kesalahan yang sangat besar. Mengapa hamba-hamba Tuhan selama ini mengajarkan masa antikris itu selama 7 tahun? Karena di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini satu kesalahan yang besar bahwa ini sebetulnya bukan antikris, ya. Raja itu menunjuk kepada Mesias, ya, kepada Yesua. Dan terjemahan ini satu kekeliruan yang besar, ya. Dalam terjemahan asli dikatakan bahwa Wahikbir berit larabim sabua ehat wahasi hasabua yasbit zebah uminha waal kenap sikusim wasomem samem waatkala wanehe rasa titak al samem. Kalau diterjemahkan di dalam interlinear literal translation dikatakan bahwa dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu, ia akan menyebabkan kurban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu, akan datang yang membinasakan, bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Jadi ini bermula dari kesalahan terjemahan sebenarnya. Dikatakan bahwa raja itu bukan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Ya, dalam terjemahan
interlinear sudah kita baca tadi di dalam bahasa Ibrani juga. Di sana dikatakan bahwa raja itu mengkonfirmasi ya, atau meneguhkan perjanjian itu. Jadi raja itu bukan membuat berat, tetapi malah sebetulnya sebaliknya meneguhkan ya. Jadi berangkat daripada kesalahan terjemahan ini, dan hampir semua gereja menganggap bahwa ini adalah antikris ya. Tapi mari kita lihat konteksnya ya. Konteksnya ini dikatakan raja itu ya, atau di dalam interlinear dikatakan dan dia akan meneguhkan perjanjian. Di dalam terjemahan baru dikatakan raja itu ya. Nah, sekarang kita ingin cari tahu sebenarnya raja itu siapa sebetulnya raja itu ya. Apakah dia itu antikris, atau justru dia adalah Mesias. Nah, kalau kita lihat dalam konteksnya ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa raja itu ya, dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa raja itu akan disingkirkan setelah 62 kali 7 masa, seorang yang diurapi, padahal tidak ada seorang pun yang menganggap dia bersalah. Dalam bahasa Ibrani, seorang yang diurapi itu adalah Hamasiah, atau yang lebih akrab kita kenal dengan kata Mesias ya. Itu sebabnya saya lebih senang memakai kata ini daripada kata Kristus ya. Saya lebih senang pakai Hamasiah atau Mesias daripada Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-26 ini, bahwa raja itu di dalam ayat yang ke-27 tadi, bahwa raja itu akan disingkirkan atau akan disalibkan, dan hukumannya itu bukan karena kesalahannya, dia tidak memiliki kesalahannya apa-apa. Jadi ini konteksnya dalam ayat yang ke-26. Jadi ayat yang ke-27 itu merujuk kepada Mesias, bukan kepada anti Hamasiah ya. Jadi ini ayat ini merujuk kepada Mesias. Bahkan lebih tegas lagi di dalam bahasa Ibrani yang barusan kita baca, bahwa raja itu akan mengkonfirmasi atau akan meneguhkan. Jadi raja itu akan meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang. Nah, jadi ada 3 kebenaran yang kita temukan tentang raja itu. Yang pertama, raja itu adalah seorang yang diurapi ya. Antikris tidak pernah diurapi seumur hidupnya. Yang kedua, dia adalah seorang yang tidak bersalah. Dalam hukumannya, ketika dia disingkirkan atau ketika dia disalibkan, tidak ada ditemukan kesalahannya. Tidak ada ditemukan kesalahannya. Dia sebagai orang yang tidak bersalah. Dan yang ketiga, bahwa dalam ayat yang ke-27 bahwa raja itu justru akan mengkonfirmasi, akan meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang. Antikris tidak pernah membuat perjanjian. Yang membuat perjanjian itu sudah bisa kita pastikan adalah Tuhan itu sendiri ya. Dan dikatakan bahwa pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Antikris tidak pernah diberikan otoritas untuk menghentikan korban sembelihan dan korban santapan ya. Satu-satunya orang yang memiliki otoritas untuk menghentikan korban sembelihan dan korban santapan ini adalah Mesias atau Yesua. Kenapa? Karena di dalam dirinya lah sudah tergenapi semua korban-korban yang ada di dalam perjanjian lama, sudah digenapi di dalam dirinya ketika dia tergantung di kayu salib. Nah, inilah fakta-fakta yang menunjukkan bahwa raja itu di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-27 ini bukanlah antikris, tetapi sebaliknya ini adalah Yesua, ini adalah Mesias atau Hamasiah. Jadi dari kesalahan inilah di mana hampir semua gereja menerapkan yang 7 sabat itu atau 7 tahun itu dianggap sebagai waktunya antikris pada akhir zaman, sehingga masa antikris itu berlangsung selama 7 tahun. Nah, inilah kesalahannya. Kalau kita menerapkan ayat ini sesuai dengan konteksnya, maka tidak akan mungkin pernah terjadi kesalahan. Tetapi ya karena sebagian besar hamba-hamba Tuhan itu menerima kebenaran ini dari yang terdahulu. Jadi sebetulnya banyak hamba-hamba Tuhan yang menerima apa adanya tanpa menggali kembali ya. Nah, ini kita sudah buktikan bahwa yang dimaksud dengan masa 7 tahun itu bukanlah masa antikris, tetapi
dikatakan bahwa 7 tahun itu akan dibagi dua, di mana 3,5 tahun yang pertama itu raja itu atau Mesias itu akan mengkonfirmasi, akan meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang, itu dengan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya. Dan dikatakan bahwa di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Nah, disinilah rahasia yang terbesar yang perlu kita ketahui, apa yang dimaksud dengan di atas sayap kekejian, atau dalam terjemahan lain bahwa sayap yang terbentang. Jadi di atas sayap yang terbentang, sayap kekejian yang terbentang. Sebenarnya inilah yang dimaksud dengan gereja Tuhan, ya. Karena sayap kekejian itu berbicara tentang orang-orang kafir, ya. Sayap kekejian itu berbicara tentang orang-orang kafir yang masuk ke dalam keselamatan, yang masuk dalam rencana Tuhan untuk diselamatkan. Nah, sayap itu berbicara tentang rentang waktu di mana sayap itu yang dikatakan bahwa sayap terbentang, ya. Jadi sayap itu bukan sayap yang mengerucut, tetapi ini sayap yang terbentang. Dalam terjemahan asli disebut sebagai sayap terbentang. Jadi ketika raja itu meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang dengan cara menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di kayu salib, ya, di atas kayu salib, maka akan ada sayap yang terentang di antara kedua sisi ini. Jadi 3,5 tahun yang pertama dengan 3,5 tahun yang kedua ada sayap yang terentang, ya. Kalau kita lihat di dalam lini masa, di dalam timeline kita ada dua setengah lingkaran itu, 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Nah, jadi raja itu di dalam bagian yang pertamanya itu dia akan meneguhkan perjanjian itu bagi banyak orang dengan cara, ya, menghentikan korban sembelihan dan korban santapan di atas kayu salib, karena dia sesungguhnya yang sebagai korban yang sempurna. Kemudian setelah itu akan ada sayap yang terentang, yaitu sayap kekejian, atau yang kita kenal dengan masa orang kafir masuk ke dalam bahtera, atau masa keselamatan bagi orang kafir. Sayap kekejian itu berbicara tentang orang kafir, dan sayap itu berbicara tentang waktu yang terentang, ya. Dan ini berlangsung selama hampir kurang lebih 2000 tahun lamanya. Dan di akhir daripada ujung yang sebelahnya, di mana sayap yang terentang itu, ya, firman Tuhan katakan akan datang yang membinasakan. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa ini adalah oknum yang lain. Inilah antikris yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Setelah sayap kekejian itu yang terentang, akan datang yang membinasakan. Nah, siapa yang membinasakan itu? Tidak lain adalah antikris. Jadi di ujung daripada zaman gereja itu datang yang membinasakan itu. Dan firman Tuhan katakan itu sisanya adalah 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Nah, inilah dasarnya. Jadi pertanyaan itu, ya, sudah terjawab, ya. Kenapa bukan 7 tahun tetapi 3,5 tahun? Nah, inilah dasarnya, bahwa pertama, raja itu bukan antikris, tetapi justru dia adalah Yesua, dan dia ini adalah Mesias. Dan oknum yang kedua, setelah sayap yang terentang itu, sayap kekejian yang terentang itu, akan datang yang membinasakan. Inilah yang disebut dengan anti Hamasia, ya, atau antikris. Dan kedatangannya itu tinggal sisanya 3,5 tahun, bukan 7 tahun, ya. 3,5 tahun. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan, ya, menimpa yang membinasakan itu. Jadi selama 3,5 tahun itu akan dimusnahkan si pembinasa keji itu, ya. Pembinasa keji itu akan dimusnahkan setelah dia berkuasa selama 3,5 tahun. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita mendapatkan pencerahan, karena ini ada kaitannya dengan pengajaran selanjutnya. Ini akan panjang sekali, ya. Tetapi kalau saya akan menjelaskan panjang lebar, mungkin kita tidak akan mengerti. Tetapi untuk sementara kita mengerti dulu sampai di sini. Saya berdoa supaya kita mendapatkan pencerahan dan mengerti secara benar masa-masa yang sudah Tuhan tentukan bagi gerejanya. Kiranya kita semua mendapatkan pencerahan yang baru, yang fresh. Kiranya Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, haleluya.